Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, selamat siang, rekan-rekan sahabat Ecopin Talk yang berbahagia dimanapun berada, khususnya untuk keluarga besar Ecopin University, anggota MVA, Adekmi, aktivis koperasi, dan seluruh akademisi yang punya concern terhadap koperasi kita. Semangat sehat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan pada kesempatan ini kita akan kembali masuki untuk Ecopin Talk yang keempat ya, yang keempat, tidak terasa. Tema kita hari ini secara khusus akan mencoba untuk mengelaborasi berbagai model bisnis koperasi, ya baik di dunia maupun secara nasional di Indonesia. Untuk ini saya punya kebahagiaan melihat bagaimana model bisnis koperasi besar dunia dalam perspektif tata kelola dan sinergi bisnis. Baik, Bapak Ibu sekalian, rasanya menyenangkan kalau kita mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang baru, ada insight, dan tentunya bisa menginspirasi koperasi kita ya. Mudah-mudahan dengan berbagai lesson learn kita bisa belajar dengan koperasi-koperasi yang sukses, baik secara global maupun nasional, yang tentunya akan memberikan dampak ya bagi kita, baik bagi akademisi mendapatkan pengetahuan baru, mungkin bagi para praktisi khususnya, kita bisa mungkin ada langkah-langkah strategis, inovasi, kreasi yang bisa kita kembangkan untuk koperasi kita menjadi lebih lentur beradaptasi dengan berbagai perubahan saat ini, terutama dengan teknologi dan regulasi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat, kita kesempatan ini akan mencoba ada 5 koperasi besar dunia ya yang kita akan sedikit ulas, ya mungkin tidak begitu sangat lengkap, namun barangkali kita bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi bagaimana mereka bisa berdiri, mereka bertumbuh berkembang, dan mereka memiliki suatu tata kelola dan strategi sehingga mereka bisa bertumbuh dan menjadi kuat dan besar gitu ya. Ada 5 jenis koperasi yang coba kita angkat, yaitu koperasi Mondragon Spanyol. Mungkin sahabat sekalian sudah sangat familiar dengan koperasi ini ya di Spanyol. Kemudian ada koperasi jasa di Karela, India. Kemudian ada koperasi pertanian Zenno, Jepang. Ya, ini juga sering diulas. Kemudian koperasi peternakan Fonterra di Selandia Baru. Kemudian koperasi keuangan Rabobank di Belanda. Sahabat sekalian, kita akan coba mulai ya dari model bisnis koperasi Mondragon di Spanyol ini. Mereka berdiri tahun 1956. Ada satu tokoh yang sangat terkenal, populer di sana, yang menginisiasi melalui sebuah proses pendidikan, keterampilan yang diberikan kepada 5 pemuda waktu itu, dan mendapati suatu keniscayaan di mana ternyata memiliki keterampilan belum tentu bisa dapat bekerja. Nah, inilah sebuah tantangan yang kemudian para scholar yang kemudian diasistensi oleh seorang guru atau dosen yang bernama Aris Mediareta ini, ya Jose Maria Aris Mediareta ini memberikan suatu pembekalan yang bersifat skill, dan para pemuda ini kemudian memiliki keterampilan untuk bisa menghasilkan suatu produk. Nah, tidak dilepas dan kemudian karena ternyata setelah diberikan pembekalan keterampilan ini sulit mencari pekerjaan, diinisiasilah oleh Jose Maria Aris Mediareta ini untuk kemudian bersama-sama membangun usaha ya dalam bentuk koperasi ya.
Nah, inilah yang awal kali pertama Koperasi Mondragon ini berdiri. Jadi bukan karena diawali oleh pemodal atau mereka yang memiliki modal besar, ternyata dari pemuda yang mungkin dari sisi kapital sangat terbatas tapi memiliki keterampilan, lalu kemudian ada yang mementor dengan benar, mampu menghasilkan sekelompok pemuda ini yang kemudian memiliki kemandirian untuk bisa memproduksi suatu barang yang kemudian ternyata dari situlah kita lihat kenyataannya sekarang bagaimana? Sudah ada 260 anak perusahaan dan mereka mampu menyerap begitu banyak masyarakat yang ada di negara tersebut, ya, di Spanyol, dan bahkan kemudian mendunia, ya. Nah, saudara sekalian, ini sangat menginspirasi karena terkadang ketika memulai usaha ada pertanyaan yang mungkin barangkali menjadi pertanyaan yang pertama. Modalnya berapa, begitu ya? Berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah industri misalnya. Nah, dengan kekuatan entrepreneurship dan solidaritas, ternyata bukan suatu hal yang kita bisa pertentangkan. Istilah itu bisa menjadi satu dan menjadi saudara kembar, pilar kembar dalam membangun sebuah institusi yang namanya koperasi itu. Jadi ada solidaritas dan kemudian diiringi oleh jiwa entrepreneurship yang kuat. Dan inilah proses edukasi kemudian dimentor oleh seorang guru dosen yang punya pengalaman di industri dan ternyata menghasilkan satu kelompok pemuda yang fight dan kemudian menginisiasi dan menginspirasi masyarakat sekitarnya untuk membangun sebuah industri sendiri. Ya. Nah, saudara sekalian, sekarang mungkin prosesnya begitu panjang ya, kita bisa coba potong saja. Ternyata sekarang Mondragon ini memiliki berbagai jenis usaha, tidak hanya aktivitas di industri saja, tapi juga sudah memiliki layanan keuangan, kemudian juga kegiatan jasa distribusinya, lalu kemudian sudah punya university, sekolah sendiri, ya, kemudian memiliki perusahaan properti, perumahan, dan ada perusahaan konsultan yang kemudian mendampingi para startup yang akan memulai bisnis mereka. Dan setelah berdiri unit-unit usaha baru ini, lalu kemudian mereka berkolaborasi dalam satu payung besar yang namanya Mondragon itu. Makanya kemudian beberapa scholar menilai bahwa koperasi ini adalah jenis multi pihak, gitu ya, karena di dalamnya ada berbagai jenis usaha yang dilakukan, tidak mono ya, tapi multi ya, tapi multi. Jadi banyak usaha yang dilakukan. Nah, saudara sekalian, mungkin barangkali hal yang menarik juga bahwa hal ini kemudian memberikan manfaat yang besar ya bagi stakeholder pemangku kepentingan yang ada di dalam koperasi ini. Karena di situ ada kepemilikan bersama, kemudian karyawan itu juga termasuk adalah anggota koperasi itu, gitu ya. Jadi tidak ada terpisah antara pemilik modal dengan para pekerja. Mereka sebetulnya merupakan bagian yang satu, tapi memiliki tugas yang berbeda ketika ada di dalam korporasi. Nah, ini yang menarik ya. Ketika bicara tentang koperasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Hatta bahwa koperasi itu adalah perusahaan, ya, sehingga jelas di situ ada orientasi untuk mendapatkan keuntungan. Karena kalau tidak ada keuntungan, maka tentunya tidak akan bisa sustain dan tidak bisa bertumbuh. Ya, nah disinilah yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pendidikan, ya, pelatihan, kemudian sharing kepemilikan, kemudian di situ ada pembagian keuntungan bersama, dan tentunya ada kepastian hukum karena para pekerja tidak perlu khawatir misalnya kemudian tiba-tiba di PHK begitu ya. Nah,
Saudara sekalian, hal yang menarik adalah ketika kita belajar bahwa kalau kita bandingkan antara jenis usaha koperasi, perusahaan yang berbasis pada koop dengan perusahaan yang berbasis pada capital atau perusahaan konvensional, maka kita bisa bandingkan. Perusahaan konvensional pada umumnya dimiliki oleh para investor. Tujuannya yang paling utama adalah profit, gitu ya. Kemudian manajernya sangat hierarkis sekali ya, sistem manajerialnya ya di dalam tata kelolanya. Kemudian kepemilikannya oleh pekerja pasti tidak ada di dalam sebuah korporasi konvensional. Nah, artinya bahwa kita kalau bandingkan antara Mondragon sebagai sebuah perusahaan yang berbasis koop dengan perusahaan yang berbasis konvensional sangat lebar sekali ya. Nah, saudara sekalian, hal yang menarik adalah bahwa bentuk kepemilikan ya dari para pekerja yang ada di dalamnya, kemudian mereka para pengelolanya, kemudian yang masuk dalam level manajerial, semuanya itu bukti kepemilikannya dalam bentuk yang namanya share ya, yang namanya saham ya, yang namanya saham. Tapi bedanya saham di dalam koperasi dengan saham di dalam korporasi itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah bahwa di dalam koperasi, besar kecilnya modal tidak menentukan besar kecilnya suara yang akan menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Itu aja bedanya. Tapi bukti kepemilikannya itu sah dalam bentuk saham. Dan karena dia share, maka boleh berbeda antara satu dengan yang lain dalam hal kepemilikan. Jadi misalnya ada yang dia memiliki capital yang mungkin relatif dia mampu, artinya ada sebagian karyawan kan yang dia modalnya adalah tenaga, ya kan, manpower. Dari sisi kapitalnya mungkin terbatas. Tapi karena sebagai syarat dia harus memiliki saham, maka dia tetap di situ harus chip in, tetap masuk dia, tapi tidak kemudian ditentukan harus sekian dan seterusnya begitu ya. Nah, ini yang menjadi sangat menarik ya ketika kita bicara nanti dalam merancang undang-undang berkoperasi kita ke depan ya. Nah, kalau kemudian suatu korporasi atau perusahaan koperasi ini misalnya yang muncul adalah sebuah iuran, maka tentunya di situ tidak ada semangat entrepreneurship yang akan kemudian ada sebagian dari para anggota yang memiliki kelebihan modal itu tidak bisa chip in lebih banyak. Nah, inilah yang kemudian entrepreneurship menjadi tidak tumbuh. Kalau kemudian dalam sebuah usaha yang dijalankan oleh koperasi, misalnya berbasis pada dana-dana voluntary atau donasi, misalnya. Oke, nanti kita lihat apakah koperasi yang lain juga seperti yang ada di Mondragon atau tidak. Oke, nah saudara sekalian, hal lain yang menjadi suatu prinsip dalam tata kelola adalah keanggotaan terbuka. Artinya bahwa semua masyarakat bisa bergabung menjadi anggota. Kalau menjadi anggota berarti menjadi pemilik dari usaha tersebut, dari perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis, ya. Pendapatan dari modal dibatasi. Maksudnya pendapatan dari modal dibatasi itu apa? Ini yang menarik tadi kita sudah sampaikan bahwa walaupun dia chip in-nya itu besar, ya dari sisi capital, ketika dia injek dalam bentuk share-nya itu besar, tapi dia pendapatannya dibatasi, ya. Jadi tidak bisa misalnya dia yang chip in-nya besar lalu kemudian mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Nah, lalu bedanya siapa nanti yang bisa mendapatkan keuntungan yang besar? Kalau dia bisa memberikan partisipasi ya, yang memiliki partisipasi secara proporsional besar, maka dia punya pembagian keuntungan ya, berdasarkan dari tenaga kerja atau dari kontribusi atau partisipasinya, bukan dari kapitalnya, tapi dari kontribusi partisipasinya. Ini menarik. Ya, oke. Nah, saudara sekalian, struktur organisasi yang ada di Mondragon ini adalah dari kongres tingkat perusahaan ya. Jadi ada dewan pengawasnya, kemudian ada kongres itu bagi kita seperti RUPS ya, ada seperti RUPS ya, rapat
umum pemegang saham kalau itu korporasi. Kalau dalam koperasi kita ada mengenal rapat anggota tahunan. Nah, di sana ada yang namanya kongres tingkat perusahaan. Itu di atas kenapa tingkat perusahaan? Karena di situ ada perusahaan-perusahaan yang banyak, gitu ya. Lalu kemudian mereka membentuk sebuah kongres, gitu ya. Nah, ada dewan pengawas, kemudian ada, nah, dewan pendiri tetap mereka lindungi karena memang disitulah apa namanya nilai-nilai visi yang kemudian harus tetap dijaga itu tetap berkelanjutan, ya. Kemudian ada manajer terpilih nanti yang akan mengelola di semua level perusahaan. Ya, lalu kemudian ada karyawan dan anggota pada umumnya, ya. Nah, saudara sekalian, saat ini Mondragon sedang mencoba untuk membuat sebuah strategi yang akan memasuki pasar global. Lalu kemudian sudah mengembangkan digitalisasi dan otomasi proses dalam bisnis mereka. Lalu kemudian yang tidak bisa tertinggalkan adalah kolaborasi riset dan inovasi. Mengapa mereka bisa bertumbuh dan berkembang? Karena ada riset dan inovasi. Nah, salah satu kelemahan di perkoperasian kita adalah walaupun mereka sudah besar, walaupun mereka asetnya sudah ratusan miliar bahkan triliun, tapi tidak cukup aware, tidak cukup willingness-nya, ya, kemauan untuk menginovasi dan melakukan riset, gitu ya, itu tidak begitu besar, ya, sehingga inovasi dan kreasi yang dilakukan di perkoperasian kita tidak cukup signifikan bertumbuh. Nah, saudara sekalian, kunci sukses Mondragon itu apa? Prinsip koperasi tadi yang kuat, pendidikannya berjalan terus berkelanjutan, ada diversifikasi bisnis, inovasi teknologi, kolaborasi dan jaringan, ya, internal yang sangat kuat. Lalu kemudian ada pendanaan dan stabilitas keuangan. Kenapa begitu? Karena mereka sudah memiliki infrastruktur dan ekosistem sendiri. Ya, ada koperasi keuangannya yang bersinergi dan berintegrasi dengan sektor realnya. Itu yang menarik, ya. Kemudian kesejahteraan anggota menjadi suatu orientasi utama, tanggung jawab sosial dan lingkungan, fleksibilitas dan adaptabilitas, dan kepemimpinan yang visioner. Nah, ini yang terakhir ini yang makanya kemudian ada dewan pendiri tetap bertahan di situ memiliki suatu keistimewaan karena untuk menjaga visinya agar tetap strength forward, ya. Oke. Nah, saudara sekalian, kita masukin model yang kedua, model bisnis koperasi Zenno Jepang. Ini yang tadi kita bicarakan multi, ya, karena dia berbagai usaha. Kalau di model bisnis koperasi Zenno ini, dia bergerak khusus di sektor pertanian. Ini menarik, makanya kenapa kita pilih Zenno, karena dia memiliki sektor yang spesifik, ya. Awalnya ada dua koperasi besar sekunder di tingkat nasional di Jepang yang namanya Zenkoren dan Zenhanlen, yang kemudian mereka dari ada dua diversifikasi layanan awalnya yang bergerak di pengadaan saprodi, ya, sarana dan produksi untuk sektor pertanian, alat-alat pertanian, pupuk dan sebagainya. Kemudian ada koperasi yang khusus bergerak di bidang pemasaran produk-produk pertanian. Mereka kemudian bergabung, beramalgasi, ya, amalgamasi, ya, bergabung, gitu ya. Lalu kemudian mereka melakukan sinergi dalam berbagai aktivitas usahanya yang kemudian menjadi sangat efisien dan efektif, gitu ya. Dan di dalamnya ada hampir 1.000 koperasi, ya, yang kemudian mampu untuk memengaruhi government dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam menentukan harga-harga produk pertanian. Koperasi ini sangat diperhitungkan. Nah, mungkin akan berbeda, ya, dengan Indonesia. Kalau kita sangat tergantung kepada, ya, kita mengatakan ada konglomerasi atau mungkin di situ ada semacam kelompok bisnis yang melindungi dirinya, kemudian berkolaborasi dengan pengambil kebijakan yang pada akhirnya masyarakat konsumen yang akan menjadi sasaran victimnya, gitu ya, korbannya, dan kemudian para petani tidak bisa menentukan harga sendiri, ya, karena ditentukan oleh para trader-trader, gitu ya. Nah,
di sana di Jepang ini tradernya adalah koperasi itu sendiri, pedagangnya adalah koperasi, ya. Maka dia menjaga dan melindungi para anggotanya yaitu koperasi itu. Nah, inilah yang mungkin barangkali kita nggak bisa sampai saat ini kita belum bisa dapatkan ya di negeri ini. Selalu ada tokoh ya, jadi di Jepang juga ada tokoh. Jadi kalau operasi itu selalu ada tokoh yang menginspirasi, yang kemudian dia mendampingi ya sampai kemudian koperasi itu bisa tumbuh kuat gitu. Ya, saya kira juga sama ya di Indonesia juga butuh tokoh ya. Ketokohan itu sangat menentukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dan perkembangan usaha maupun organisasi. Ya ini ada Kanouji Koro. Kalau tadi di Spanyol itu ada yang namanya Jose Maria tadi ya, Jose Maria tadi. Oke. Nah, prinsip Zeno mungkin tidak jauh berbeda dengan Mondragon, tapi di sini lebih pada kerjasama, kemandirian, integritas dan tanggung jawab sosial. Ya, karena awal berdirinya berbeda. Ya, kalau di Mondragon itu adalah berawal dari para pekerja gitu ya, jadi mulai bekerja. Kalau di sini berdiri melakukan amalgamasi ketika ada koperasi-koperasi kecil yang kemudian menyatu ya di dalam koperasi besar, menjadi koperasi besar gitu. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian cakupan bisnisnya apakah kemudian masih hanya di sektor pertanian? Sekarang sudah berkembang. Ya, dulu awalnya di sektor produksi, tapi sekarang sudah masuk ke berbagai sektor yang lain. Ya, masuk ke retail, ke agriculture, ya ke teknologi pertanian, bahkan beberapa namanya sudah masuk juga ke peternakan, gitu ya. Kemudian ke industri pengolahan. Jadi sudah berkembang sangat luas sekali. Ya. Nah, proses keanggotaan di Zeno ini seperti halnya mungkin ada di sini ya. Jadi ada pengajuan permohonan, verifikasi, wawancara, kemudian penerimaan dan kemudian membayar kontribusi. Nah, struktur organisasinya ada namanya bagian hierarki, kemudian ada struktur dewan. Dewan itu seperti kita adalah pengurus ya, ada pengurus. Ya, kemudian ada divisi-divisi, kemudian ada unit-unit ya di dalam struktur organisasinya. Nah, hal yang menarik adalah di dalam kegiatan pemasaran dan distribusi, mereka produk-produk mereka itu bisa dijual langsung ke konsumen, makanya ada unit retail tadi. Kemudian beberapa produk distribusikan melalui pedagang grosir, ini pun anggotanya mereka sendiri. Kemudian ada yang dijual melalui toko-toko retail oleh mereka, oleh pemilik yaitu anggotanya sendiri membuka itu. Ya. Oke, dampak sosial karena anggotanya sebagian besar adalah petani, maka ada pemberdayaan, ya. Kemudian ada perlindungan lingkungan, kemudian infrastruktur pedesaan menjadi tumbuh, ya karena basisnya dan basicnya ada di daerah pedesaan. Lalu kemudian ada penguatan komunitas lokal, kemudian pendidikan dan pelatihan terus berjalan. Mereka membangun sebuah visi ke depan, ya. Jadi ingin masuk ingin bermain tetap fokus di sektor pangan yang berkelanjutan secara global. Ya, mereka punya visi ke situ. Bentuk kepemilikan koperasi Zeno adalah dalam bentuk saham, ya, dalam bentuk saham. Oke, saya kira tadi sudah dibahas di Mondragon, sama juga apa yang ada di Zeno ini. Nah, kunci suksesnya adalah skala ekonomi ya. Ketika mereka melakukan amalgamasi, maka skala ekonominya akan menjadi kuat ya. Kemudian ada diversifikasi produknya, inovasi, teknologi, sistem distribusi dan logistiknya efisien. Ya, pengembangan pasar internasional, dia masuk ke pasar global untuk mendapatkan harga-harga terbaik ya di seluruh dunia. Kemudian kualitas dan keamanannya, pendidikan dan pelatihan jalan terus gitu ya. Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat kondusif ya. Lalu kemudian pendekatan yang berbasis komunitas tadi di masyarakat pedesaan, komunitas pedesaan. Kemudian kepemimpinan yang efektif. Nah, berikutnya adalah yang model ketiga, model koperasi Fonterra. Fonterra, saya kira ini juga koperasi yang sangat populer ya di dunia perkoperasian. Khusus
bergerak di sektor peternakan. Jadi kalau tadi pertanian, ini khusus di sektor peternakan. Ya. Nah, selalu ada cerita yang menarik ya. Ternyata yang besar-besar ini dia tidak sendirian. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih koperasi kita nggak ada yang melakukan amalgamasi? Susah sekali untuk bisa menyatu, membangun sebuah korporasi koperasi yang begitu besar. Nah, ini menjadi kajian tersendiri. Kalau kita lihat sejarah dunia, koperasi-koperasi besar itu selalu muncul bukan sendirian. Dia merupakan hasil dari amalgamasi. Ini di Selandia Baru ternyata itu pun gabungan dari beberapa koperasi yang ada di sana, gitu ya. Nah, di tahun menjelang tahun 2000 akhir ya, 95% aset koperasi dimiliki oleh New Zealand Dairy Group dan Kiwi Cooperative Dairy. Jadi dari beberapa koperasi tadi ada yang masuk di hulu dan ada yang di hilir. Nah, hulu dan hilir itu gabung menjadi satu, yaitu para petani yang memproduksi dan ada koperasi yang melakukan distribusi dan pemasaran. Sama dengan cerita yang ada di Zenoh tadi ya. Jadi ada koperasi produksi pertanian, ada yang bergerak di sektor perdagangan dan pemasarannya. Dan itu gabung, lalu menjadi efisien, gitu ya, tidak saling menjatuhkan. Nah, ini di Selandia Baru juga sama. Dan ternyata koperasi yang Kontera ini menjadi kalau kita lihat ya kita bisa rujuk, kita bisa searching, googling dan sebagainya, itu menguasai sepertiga perdagangan susu global. Jadi sepertiga kebutuhan susu dunia itu dipasok dari Selandia Baru oleh koperasi ini, coba bayangkan. Dan mereka sudah memiliki pasar di 140 negara di dunia. Itu koperasi yang melakukan, ya bukan korporasi. Nah, saudara sekalian, hal yang menarik adalah ini secara singkat saya kira sudah kita lewati saja ya produk-produknya dari berbagai varian produk susu ini yang kemudian bisa kita nikmati dengan berbagai varian produk dari mulai keju, susu cair, mentega, susu bubuk, yogurt dan seterusnya itu dan memenuhi pasar dunia ya 140 negara bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya kira hal yang menarik adalah bahwa ketika mereka memiliki skala ekonomi karena mereka bersatu berkolaborasi adalah dari sisi skala bisnisnya ya. Nah, kemudian standar kualitas juga oke, jaringan distribusi internasionalnya mereka berjalan. Nah, tantangan dan peluang yang mereka hadapi di volatilitas harga susu dunia, kemudian perubahan iklim ini juga berpengaruh dan pertumbuhan permintaan di negara-negara berkembang. Ini yang menarik ya, ketika negara berkembang misalnya kayak di Indonesia ini misalnya menggalakkan minum susu misalnya, sebetulnya yang diuntungkan siapa? Ya kalau kita minum susu kita akan untung karena kita akan sehat semakin baik gitu ya. Cuma dari sisi bisnis sebetulnya yang diuntungkan itu siapa? Ya lagi-lagi para importer dan produsen susu dunia gitu ya. Nah, kenapa pertanyaannya kita tidak fokus dalam pengembangan koperasi kita untuk bisa menjadi provider susu yang skalanya bisa nasional. Kita punya apa enggak sih sebetulnya? Punya gitu ya. Kita punya KPBS yang kita banggakan di Lembang, ya kan? Kita juga punya di Malang ya, pusat industri dan peternakan susu di sana gitu. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian hanya menjadi pemain lokal saja? Gitu. Kenapa tidak bisa menjadi pemain nasional, bahkan internasional? Saya kira lagi-lagi ini butuh suatu penguatan regulasi, butuh yang namanya strategi amalgamasi, butuh yang namanya fasilitasi teknologi dan strategi secara nasional. Ya, oke, baik, saudara sekalian. Nah, yang bentuk kepemilikannya nanti bisa dibaca ternyata juga di situ saham ya, bukan iuran. Oke, nah struktur organisasinya ini menarik ya. Jadi ada dewan petani, kemudian ada direksi dan ada manajemen profesional. Kunci suksesnya ya bicara dari sisi bisnis adalah skala ekonomi, inovasi, diversifikasi produk, pemasarannya sudah global, kemudian manajemennya profesional, kolaborasi dan kemitraan, berlanjutan, ya fokus pada anggota, dan adaptasi fleksibilitas. Oke, berikutnya ini model bisnis
ya, yang keempat adalah koperasi jasa. Ya, ini bergerak di sektor jasa pemberdayaan. Jadi awalnya di India itu ada sekelompok ya orang komunitas gitu ya yang peduli terhadap masyarakat usaha kecil, mikro gitu ya kayak di kita. Kita kan ada asosiasi-asosiasi ya, ada BDS misalnya ya yang bergabung di BDSI ya, Asosiasi Business Development Service di Indonesia ini banyak sekali gitu ya. Namun yang menarik adalah di India ini mereka bisa berkumpul jadi satu karena biasanya para pendamping ini kan dia untuk mendapatkan penghasilan dari pendampingan kepada para usaha mikro dan kecil ini kan tidak bisa banyak berharap ya. Misalnya kita mendampingi usaha mikro yang pendapatannya bahkan untuk hidupnya sendiri saja susah, masa kita mau menarik keuntungan atau pendapatan dari mereka. Ini juga menjadi hal yang terkadang akhirnya tidak bisa sustain ya dalam pelayanan pendampingan kita kepada sektor usaha mikro dan kecil ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada inovasi yang dilakukan oleh komunitas para pendamping yang kemudian membentuk koperasi. Jadi dengan demikian maka dia bisa melakukan capacity building, lalu kemudian produk yang didampingi itu lalu kemudian di packaging dengan baik, lalu kemudian dicarikan market, lalu kemudian muncullah bisnis ya, jadilah bisnis. Lalu kemudian agar sustain mereka bergabung di dalamnya bersama dengan para IKM industri mikro kecil ini yang kemudian bersama-sama memiliki satu payung yang namanya koop gitu ya, koperasi. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu sekalian sejarahnya ini adalah sejarah dari model pemberdayaan ya, model pemberdayaan yang sekarang justru menjadi sebuah korporasi yang sangat kuat di India. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya memang kalau dari sisi waktu mereka sudah panjang ya perjalanannya. Namun demikian tentunya pertanyaannya apakah kita tidak bisa membangun seperti itu? Saya kira kita terbuka ya, terbuka jalan untuk bisa memulai dan kita bisa belajar banyak dengan berbagai praktek koperasi dunia yang kemudian mereka bisa tumbuh besar. Nah, sekarang koperasi Kerala ini sudah memiliki berbagai unit bisnis ya, tidak hanya di industri hulunya saja, tapi juga sudah memiliki koperasi keuangan yang melayani dalam pembiayaan kepada anggotanya, juga mereka punya pemasaran gitu ya. Dan lagi-lagi selalu ada tokoh yang menginspirasi. Ini ada tokoh namanya Narayanan ya. Nanti bisa dibaca bagaimana Narayanan ini menginspirasi anak-anak muda yang kemudian bersama dengannya mendirikan koperasi ini dan menjadi besar seperti yang ada saat ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini beberapa kegiatan koperasi di Kerala ya. Jadi masuk ke pertanian, kemudian ke handicraft, kemudian handmade, kemudian masuk ke industri kecil, mikro yang mampu kemudian barangnya bisa dipasarkan di seluruh dunia. Ya, ada kerajinan-kerajinan yang dibangun. Nah, ini adalah model-model pemberdayaan. Ya, oke, saudara sekalian. Ya, anggotanya sekarang kalau kita lihat di sini ya 4,5 juta, 2,5 juta, 3,8 juta. Itu koperasi ini berkembang yang menjadi koperasi ada yang bergerak di peternakan, ada yang di pertanian, ada yang di pembiayaan gitu ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kebanyakan kita ketika mendirikan koperasi kemudian hanya single saja ya. Hanya single usaha saja. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita menjadi tidak bisa ya bertumbuh kuat dan menjadi besar meraksasa sebagai sebuah. Jadi konglomerat perseorangan saja bisa membangun raksasa bisnisnya begitu besar, masa koperasi yang adalah
merupakan amanat undang-undang dan para pendiri bangsa ini nggak boleh menjadi konglomerat. Ini aneh, bin ajaib di negeri ini. Ya, jadi saya kira pemerintahan ke depan perlu memikirkan ini, memberikan hak yang sama, memberikan ruang yang sama bagi koperasi untuk bisa besar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaku ekonomi nasional kita ke depan. Nah, saudara sekalian, kepemilikan koperasi karya ini bentuknya adalah saham. Ya, proses bagaimana pengambilan keputusan dalam keanggotaan nanti bisa dibaca lebih jauh. Tapi yang mungkin kita bisa dapat pelajaran dari sini adalah bahwa kepemilikannya demokratis, pembagian keuntungannya adil, ada partisipasi aktif dari anggota, fokus pada pemberdayaan masyarakat, akses yang lebih mudah dalam layanan keuangan itu menjadi keunggulan dari koperasi karya ini. Ya, oke. Kunci suksesnya, saya kira ada hal yang sama dengan koperasi-koperasi sebelumnya, tapi di dalam koperasi ini yang paling kita lihat berbeda adalah dukungan pemerintah dan kebijakan. Jadi pemerintah memberikan ruang dan dukungan terhadap koperasi ini sehingga koperasi ini mendapatkan akses yang luas ya dalam skala bentuknya dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha ini. Lalu kemudian terakhir adalah yang mungkin menarik adalah model bisnis koperasi Rabobank di Belanda ya. Ini sebetulnya yang di tempat kita mayoritas bentuk seperti ini ya. Tapi mereka ini menariknya di mana? Menariknya mereka punya komunitas orientasi fokus sasarannya yaitu di bidang pertanian. Jadi mereka berdiri bukan sebagai koperasi pertanian, tapi mereka berdiri sebagai lembaga yang membiayai pada sektor pertanian. Itu ya, awalnya di situ. Ya, awalnya di situ. Ada dua koperasi besar ya, Raiffeisen dan Burenlin Bank. Nah, dua koperasi ini bergabung ya. Jadi kalau di kita lagi-lagi ada amalgamasi ya. Kita belum pernah melihat ada koperasi besar berani menyatu gitu ya. Yang kemudian munculkan suatu sinergi yang kemudian bisa berbuat lebih banyak ya kepada masyarakat. Nah, di koperasi keuangan yang terbesar di dunia ini ya, yang berdiri di Belanda ini menjadi sangat menarik karena dia memiliki level proses pengambilan keputusan dan kepemilikan yang bertingkat ya, yang bertingkat. Jadi ada pusat gitu ya, kemudian ada wilayah dan ada lokal. Jadi masyarakat lokal bisa ikut memiliki ya, di wilayah regional bisa memiliki dan di pusat ada yang juga memilikinya gitu. Mereka punya suatu semboyan ya, satu untuk semua dan semua untuk satu ya. Friedrich Wilhelm Raiffeisen ini sebagai pendiri dari Rabobank awal. Ya. Nah, ini dalam struktur organisasinya. Jadi ada cabang lokal yang milik anggota itu ya. Kemudian ada perusahaan induk di pusatnya dan strukturnya itu berlapis ya. Ya sebetulnya sama dengan misalnya kalau kita lihat di praktek di credit union misalnya itu di wilayah paling kecil di desa itu ada perwakilan gitu ya. Di situ ada proses pengambilan keputusan juga, ada strukturnya juga ya. Di situ ada yang diangkat sebagai ketua gitu ya. Kemudian level di tingkat cabang atau di wilayah kabupaten kota juga ada, kemudian di provinsi juga ada. Jadi berlevel kemudian mewakili dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis atas suara-suara yang muncul dari bawah sampai ke atas ya. Saya kira itu juga diperhatikan oleh beberapa koperasi kita. Hampir sama seperti itu gitu ya. Dan mereka semua adalah anggota dan mereka adalah pemilik. Ya. Nah, ketika kemudian mereka menjadi sebuah korporasi dan kemudian mereka mendunia dan kemudian membuka cabang di berbagai di seluruh dunia. Nah, disitulah yang kemudian karena dia bentuknya bank sehingga dia bisa diterima oleh seluruh negara di dunia ini ya.
Jadi standarnya sama, kemudian aturan yang diberlakukan sama, lalu kemudian mereka punya sistem mitigasi risiko yang standar gitu ya. Nah, sehingga ketika beroperasi di negara lain, maka dengan mudah diterima oleh suatu negara untuk dia bisa beroperasi di dalamnya dan dia bisa melayani di wilayah negara tersebut dan tidak harus menjadi anggota. Ya, inilah strategi yang dilakukan oleh Rabobank sehingga ketika ada keuntungan yang diperoleh dari layanan kepada non anggota itu kembali kembali kepada para pemiliknya di Belanda itu ya dan kemudian mereka mendapatkan kesejahteraan ya dari hasil operasional lembaga keuangan ini di seluruh dunia. Nah, mereka itu bergerak tidak hanya di bank tapi juga masuk ke asuransi, kemudian ke aset manajemen gitu ya. Oke, saya kira itu model-model bisnis yang kita bisa bahas ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan tentunya kita berharap akan muncul koperasi-koperasi yang ada di level dunia ya muncul dari Indonesia dengan melakukan berbagai inovasi dan tentunya dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian sebagai pengantar karena nanti akan diisi oleh dua pembicara dan narasumber kita hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh beliau-beliau. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa dalam membangun koperasi untuk menjadi kuat, maka prinsip koperasi harus kita perkuat. Pendidikan dan pelatihan harus dijalankan, diversifikasi bisnisnya harus juga bisa ditumbuhkan, ada inovasi dan teknologi, kolaborasi dan jaringan internal yang kuat, pendanaan dan stabilitas keuangan, ada kesejahteraan anggota karena dengan adanya kepuasan dari anggota maka akan bisa muncul kepercayaan jangka panjang, tanggung jawab sosial juga muncul, fleksibilitas dan adaptabilitas baik terkait dengan perubahan iklim, ada perubahan politik dan sebagainya, dia bisa menyesuaikan, kepemimpinan yang visioner, manajemen yang profesional, pemasaran global, kualitas dan keamanan produknya, dukungan pemerintah dan kebijakan yang menguntungkan, transparan dan akuntabilitas dari tata kelola koperasi juga bagus, fokus pada anggota dalam hal layanan, skala ekonominya bisa terpenuhi, kemudian ada sistem logistik yang cukup kuat. Baik, saudara sekalian, demikianlah